Perkenalkan, nama saya Reno Lindikara dari kelas ketiga TI 2A, mata pelajaran pemrograman berorientasi objek kelompok 4 dan 3 TI 2A. Di sini saya kebagian menjelaskan PPT. Baik, langsung saja. Disusun oleh Reno Lindikara Natasha Smita 1903027 dan Cynthia Wulandari 1903029. Nah, yang pertama, ide pokok aplikasi atau latar belakang. Nah, ide pokok aplikasi atau latar belakangnya dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM dan proses kelancaran dari administrasi sekolah, khususnya sistem pembayaran SPP, sumbangan penyelenggara pendidikan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan agar pelayanan terhadap masyarakat, khususnya wali dosen dan mahasiswa, itu sendiri dapat dilayani dengan profesional. Beberapa permasalahan yang sering muncul adalah pelayanan pembayaran SPP, pencatatan yang masih manual, sehingga menyebabkan terjadinya human error karena pencatatan terkadang dilakukan seadanya. Misalnya, jika bendahara yang bertugas melayani pembayaran SPP salah dalam mencatat data pembayaran atau keliru dalam perhitungan SPP setiap bulannya. Permasalahan lain yang muncul adalah dalam penyusunan laporan pembayaran SPP. Permasalahan yang sering dikeluhkan adalah sulitnya mengumpulkan data pembayaran SPP yang terpisah-pisah di beberapa buku keuangan, sehingga diharapkan adanya sistem informasi komputerisasi administrasi pembayaran SPP yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi pembayaran SPP. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi kinerja pembayaran SPP yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kinerja pembayaran SPP secara cepat dan efisien. Yang ketiga, bagaimana membangun aplikasi yang dapat mempermudah petugas akademik dapat mengelola pembayaran keuangan. Selanjutnya, tujuannya, yang pertama, dapat membangun atau menentukan sistem informasi pembayaran SPP yang lebih baik untuk diterapkan. Yang kedua, menentukan masalah dan memberikan penyelesaian berupa sistem informasi efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk membantu proses pengolahan data pembayaran SPP secara cepat, tepat, dan akurat. Yang keempat, untuk mempermudah akademik dalam proses pengolahan data penyimpanan data. Yang kelima, membantu akademik dalam menerapkan sistem baru yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja para pegawai dan juga memberikan informasi akurat dalam pembuatan laporan-laporan yang diperlukan. Yang kedua, ada highlight atau penjelasan singkatnya. Yang pertama itu ada kelas dan objek. Nah, ini contoh kelasnya public class, form pembayaran. Ini objeknya buat objek baru dari koneksi. Selanjutnya modifier. Nah, modifier itu ada 3, ada public, ada private, sama protected. Nah, kalau public itu bedanya sama yang lain, dia bisa diakses sama kelas manapun. Kalau private, dia cuma bisa diakses sama kelas itunya sendiri. Nah, kalau protected di sini saya nggak ada contohnya, tapi akan saya jelaskan. Bisa diakses dari kelas itu sendiri, atau subkelas atau kelas anak. Nah, terus bisa juga diakses misalkan kelas yang satu page gitu, jadi masih bisa diakses gitu kalau protected. Nah, selanjutnya inheritance, ya, pewarisan. Jadi ini kelas login itu ada pembarisan dari Gframe. Selanjutnya, nah ini polymerism. Polymerism itu biasanya gini. Jadi nama metodenya sama tapi atribut sama atau isinya tuh beda gitu. Nah, kalau yang ini kan yang ini metodenya isinya ada name, nama jurusan. Nah, ini banyak ada name, Januari, Februari, sampai seterusnya gitu. Nah, terus selanjutnya encapsulation. Encapsulation ini pembungkusan. Jadi data ini nggak bisa diakses gitu dari luar kelas. Jadi misalkan ini kan reset gitu. Nah, reset itu kan ini misalkan mana sih jumlah alamat di kelas ini cuman ini aja gitu, nggak bisa diakses di kelas luar gitu. Rata-ratanya pakai modifier private. Nah, seterusnya ada exception handling. Nah, ini perlu banget gitu kan buat ini apa? Jadi gini, misalkan program lagi berjalan nih, nah terus ada error, nanti errornya tuh bakal ada notifikasinya gitu. Jadi misalkan errornya tuh nggak langsung error aplikasinya, jadi error juga aplikasinya masih berjalan gitu. Meskipun ada kesalahannya, nanti kesalahannya juga dikasih tahu nih, sistem error pin line. Nah, misalkan di try-nya ada ini nggak ada bug, nanti diambil sama ini, disebutin errornya. Nah, ini ada GUI atau graphical user interface. Ini contohnya. Selanjutnya ke event
Nah, ini saya punya contoh TBTI mouse click eventnya. Jadi ketika ini kan, nah ini contohnya nih, ini ada table TI, ada juga table mesin, table pendingin, tapi saya ngambilnya yang table TI nya aja. Ketika yang diisi di dalamnya ini ada, misalkan ada isinya, ketika diklik nanti dia bakal, datanya tuh bakal ditransfer ke sini. Untuk seterusnya ya bisa diupdate atau di delete atau mungkin di reset atau di gimana, atau ada yang diganti. Nah selanjutnya, nah ini database connection ya, seperti ini. Try connection, rep manager, get connection. Ini kita pakai driver JDBC, localhost, ini portnya 3306, nama database-nya dbspp, username-nya root, passwordnya kosong karena masih default. Nah jika berhasil ya koneksi berhasil, jika error disebutin errornya. Selanjutnya UML kelas diagram, ada kelas sekolah, metodenya ada login sama exit. Kalau login dia bakal ke kelas login, kalau exit dia bakal nge-close aplikasinya. Nah di kelas login ada username sama password, ada atribut username sama password, dua-duanya tipenya string. Juga ada metode login sama cancel. Kalau login dia bakal masuk ke menu, kalau cancel dia bakal nge-close. Oke, lanjut ke kelas menu. Di sini ada data mahasiswa, ada laporan, ada pembayaran metodenya. Untuk data mahasiswa sendiri, di sini ada atribut name, nama, jurusan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, agama. Untuk name integer, dan untuk tanggal lahir date atau tanggal, sisanya string. Di sini juga ada metode add untuk menambahkan, update untuk mengubah, save untuk menyimpan, delete untuk menghapus. Nah kalau misalkan back dia bakal kembali ke menu. Nah kalau reset, apa yang udah diinputkan itu nanti bakal ke reset gitu, kembali lagi. Nah yang kedua itu ada laporan. Ini ada metode laporan. Laporan itu cuma ada metode satu, cari, cuma untuk menampilkan, untuk mencari pembayaran. Lanjut ke menu pembayaran. Nah di menu pembayaran itu ada atribut name, ada nama, jenis kelamin, jurusan, cari, bulan, sama jumlah bayar. Untuk name integer, jumlah bayar integer, sisanya string. Nah di sini di pembayaran itu ada beberapa metode. Yang pertama ada cari, mencari data, add untuk menambah, update untuk mengubah, save untuk menyimpan. Nah ini print tuh mencetak, nanti ini tuh pakai namanya Jasper report. Nah untuk close, jalan close. Nah, untuk show data tuh dia bakal nampilin data yang tadi di input, baru saja di input. Next. Nah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wulandari. Saya di sini akan menjelaskan tentang demo aplikasi. Baik, pertama-tama kita harus menjalankan XAMPP. Kita start Apache-nya, kita start MySQL-nya, oke. Setelah itu kita masuk ke menu PHP MyAdmin. Ini adalah database yang dipakai oleh aplikasi pembayaran SPP, yaitu DB SPP. Kita memiliki tabel siswa dan tabel SPP. Ini adalah strukturnya. Dan di tabel SPP ini adalah strukturnya. Baik, setelah itu kita masuk ke aplikasi NetBeans. Ini adalah tampilan awal aplikasi pembayaran SPP mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu. Kita jalankan. Oke. Di sini kita pilih option, lalu pilih login. Ini adalah tampilan loginnya. Kita masukkan username. Kita masukkan password. Kita pilih tombol login. Kita masuk ke dalam menu pembayaran SPP Polindra. Di sini kita memiliki 3 menu. Yang pertama ada menu data mahasiswa, yang kedua ada menu laporan, yang ketiga ada menu pembayaran. Pertama kita akan mencoba untuk memilih menu data mahasiswa. Kita akan mencoba untuk membuat data mahasiswa yang baru. Kita masukkan NIM, kemudian masukkan nama,
Kemudian kita pilih jurusan, kemudian pilih jenis kelamin, kemudian kita masukkan tempat lahir, kita masukkan tanggal lahirnya, kemudian masukkan alamat, dan masukkan agama. Setelah data terisi, kita klik tombol add, kemudian kita save, kita pilih tombol save untuk menyimpan. Data berhasil disimpan. Oke. Kita lihat bahwa data yang telah kita buat masuk ke tabel jurusan Teknik Informatika. Kita akan mengecek ke database. Oke. Di sini kita lihat bahwa data yang telah kita buat masuk ke dalam database. Oke, kita kembali ke aplikasi NetBeans. Kemudian kita akan mencoba untuk mengupdate data. Kita akan mencoba mengupdate data kelompok 4. Kita update. Kita akan rubah jurusannya menjadi teknik pendingin dan alamatnya menjadi Jatibarang. Kemudian kita save dan data berhasil. Oke. Kita bisa lihat di sini bahwa data tadi yang telah diupdate menjadi rubah dan pindah ke tabel jurusan teknik pendingin. Kita lihat jurusan di sini teknik pendingin dan kita lihat di sini alamatnya berubah menjadi Jatibarang. Oke. Kita akan mencoba untuk mendelete data ini. Kita akan mencoba klik tombol delete, lalu kita klik OK. Oke, data sudah terhapus. Selanjutnya kita akan kembali ke menu. Kita klik tombol back, kita kembali ke menu. Di sini kita akan masuk ke menu pembayaran. Di sini kita bisa memilih berdasarkan NIM, nama, jurusan, ataupun alamat. Kita akan mencoba untuk memilih berdasarkan NIM. Kita akan mengetikkan NIM. Kita akan mencari data yang diinginkan terdapatkan sesuai NIM yang dicari. Oke, kita akan mencoba untuk melakukan pembayaran dengan cara klik tombol add, kemudian pilih bulan. Kita masukkan pembayaran. Oke, sekarang kita save. Kita akan menampilkan data dengan mengklik tombol show data. Ini adalah data yang tadi. Ini adalah tampilan pembayaran SPP dan ini adalah data yang tadi dimasukkan. Oke, kita close. Sekarang kita akan mencoba untuk mencetak data yang telah tadi dibuat. Kita akan mencoba mencetaknya. Ini adalah hasil cetak yang telah tadi dibuat. Ini adalah laporan pembayaran SPP mahasiswa. Bisa kita lihat bahwa data yang telah dimasukkan masuk ke dalam laporan ini. Di sini ada bulan Agustus yang telah dibuat dan ini adalah datanya. Terima kasih.